Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, jadi jelas sekali ada perbedaan antara riset atau penjelasan yang sifatnya bagian-bagian dari realitas yang kita sebut sebagai atomistik, dan kemudian upaya untuk menjelaskan realitas yang lebih holistik. Dan berarti kita sekarang harus menggunakan paradigma yang tadi kita katakan salah satu sebagai awal perkuliahan kita hari ini dengan apa yang kita sebut dengan model berpikir kritis. Apa yang dimaksud dengan critical thinking itu, terutama sekali ini saya ambil sebenarnya dari Roberts, Hooke and Innis, ya. Bukunya terbit tahun 1996. Dia mengatakan bahwa berpikir itu yang pertama itu mensyaratkan perlunya fokus. Saya pikir sebenarnya pada pemikiran yang kita sebut tadi dengan paradigma positivistik juga fokus itu penting. Tapi fokusnya itu sangat terbatas. Sementara ingat atomistik, ya. Sementara begitu kita masuk pada pemikiran yang kita sebut dengan berpikir kompleksitas itu, kita tetap perlu fokus. Dan biasanya fokus di sini sebenarnya lebih ditekankan pada tema yang kita bahas. Ya. Jadi misalnya sekarang begini. Kita misalnya mau mencoba menjelaskan tentang, tadi kita katakan istilah kompleksitas, misalnya kita mau membicarakan tentang permasalahan-permasalahan apa yang sekarang muncul yang kita sebut kompleks itu. Yang jelas sekali misalnya, salah satu fenomena kompleks yang tidak bisa kita tinggalkan dan kemudian itu sebenarnya ya dirasakan oleh semua penduduk dunia itu yang kita sebut dengan COVID. Ya. Pandemi COVID itu adalah fenomena yang kompleks, dan tema COVID ini sebenarnya sering sekali dibicarakan. Tidak mungkin hanya dengan, bukan hanya sering, tetapi selalu dibicarakan dalam bentuk kompleks, ya, kompleksitas. Dan oleh karena itu sekarang misalnya kita sekarang bicara pada tuntutan yang kita sebut dengan model berpikir kritis itu, kita berfokus pada permasalahan atau tema yang kita sebut misalnya tema pandemi COVID. Dan kemudian nanti dari situ kita mencoba untuk fokus pada permasalahan itu, tapi nanti justru dia sebenarnya tidak terfokus hanya pada satu tema, satu masalah, tapi beberapa masalah yang berkaitan dengan tema yang kita sebut tadi dengan tema COVID-19 itu, pandemik 19. Jadi nanti misalnya ada masalah sosial, masalah ekonominya, COVID, masalah politiknya, masih hubungan internasionalnya, masih hubungan yang lain-lain. Nanti kita coba jelaskan itu karena memang itu berkaitan nanti dengan apa yang kita sebut dengan pendekatan multidisipliner, cross-disipliner, interdisipliner, dan transdisipliner yang masing-masing mencoba menjelaskan tentang kompleksitas itu secara berbeda. Jadi tadi Ennis mengatakan bahwa salah satu ya cirinya itu adalah ciri dari apa yang kita sebut dengan pendekatan berpikir kritis itu adalah fokus, harus fokus. Tapi fokusnya ya pada tadi saya katakan pada tema yang dibahas. Lalu yang kedua harus dia tentu ini istilah umum sebenarnya reason ya. Jadi harus logis, harus rasional. Jadi kita harus bisa memberikan alasan yang rasional yang bisa dijelaskan secara pertanggungjawaban dan bukan hanya misalnya ditataskan atas fakta saja, tapi juga misalnya harus dia bersifat rasional. Yang ketiga, ya, ini mengatakan inferensi, ya, kesimpulan. Kita bisa harus menarik kesimpulan secara jelas, dapat dipertanggungjawabkan, ya. Dan kemudian dia mengatakan ciri yang berikutnya untuk yang disebut dengan pendekatan kritis, ya, berpikir kritis itu adalah apa yang disebut dengan itu bersifat situasi. Jadi sekarang kita katakan kita berhadapan dengan situasi yang sangat kompleks. Kita misalnya berhadapan dengan permasalahan yang kita sebut misalnya dengan era globalisasi. Kita misalnya berhubungan dengan masalah yang kita sebut dengan era pemanasan global. Kita bicara misalnya dengan permasalahan misalnya permasalahan ancaman terhadap
kehidupan dan seterusnya. Itu adalah situasi-situasi yang kita hadapi sekarang yang menuntut kita memang harus menggunakan model berpikir, metode yang berbeda, teori yang berbeda dengan teori-teori yang berkembang sebelumnya. Jadi yang berikutnya, jadi tadi sudah saya katakan yang pertama, ya, ciri berpikir kritis itu adalah fokus. Yang kedua, kesimpulan yang harus, ya, jelas, dan kemudian membahas biasanya situasi-situasi yang sedang kita hadapi. Dan ingat, tadi kita katakan pendekatan intermulti transdisipliner itu adalah sekarang masalah-masalah yang umumnya memang berkaitan dengan apa masalah yang dihadapi, terutama sekali misalnya ketika kita mencoba untuk menjadikan atau melakukan riset itu sebagai problem solving, mengatasi masalah kelangkaan misalnya sumber daya atau energi, misalnya masalah yang kita sebut tadi dengan pandemi COVID, masalah globalisasi, masalah yang lain-lain. Jadi pendekatan dan model berpikir yang kita bicarakan hari ini memang lebih banyak pada sesuai dengan situasi yang kita hadapi. Yang berikutnya, ya, pendekatan atau berpikir kritis itu harus clear, ya, harus ada kejelasan, harus ada dikemukakan argumen yang jelas, logika yang jelas. Ingat, tadi kita katakan misalnya ada hubungan satu masalah pada tema itu, misalnya antara masalah, katakanlah misalnya kesehatan pada COVID dengan masalah ekonomi. Bagaimana hubungannya? Harus jelas. Bagaimana hubungannya dengan hubungan internasional? Bagaimana misalnya hubungannya dengan masalah kemiskinan? Bagaimana hubungannya? Jadi tema itu sebenarnya seperti yang mengikat pembahasan kita dalam pendekatan apa yang disebut dengan pendekatan yang non-disipliner. Jadi tadi saya sudah katakan ada 4, ya, ciri pemikiran rasional, berpikir kritis itu. Dan yang berikutnya sebenarnya ada, saya tidak jelaskan ini secara panjang lebar, tapi berikutnya akan Anda lihat misalnya pada PowerPoint 10, tadi itu PowerPoint 9. Pada PowerPoint 10 itu misalnya dia menjelaskan di sini sebenarnya model critical thinking, tapi dengan sedikit penjelasan yang berbeda. Jadi dia mengatakan memang, ya, bahwa critical thinking itu cirinya adalah reason, ya, pada bagian pertama tadi juga ada. Kemudian juga yang kedua analisis, ya, analisis. Ingat, pada pemikiran yang kita sebut dengan model berpikir positivistik, sebenarnya analisis itu saja berlaku. Analisis itu justru sangat penting. Tapi pada berpikir yang kita sebut dengan critical thinking ini justru tidak hanya sekedar itu, tapi diperlukan berbagai macam bentuk pemikiran lain, seperti misalnya apa yang disebut dengan pemikiran yang dijelaskan tadi, 5 model berpikir tadi. Dan di sini selain misalnya model berpikir analisis, juga misalnya dikatakan dengan inferensi, ya, penarikan kesimpulan perbedaan yang satu dengan yang lain. Kemudian misalnya bisa juga kita melakukan misalnya evaluasi, ya. Jadi berpikir kritis itu diperlukan ketika kita melakukan evaluasi. Berpikir kritis itu diperlukan ketika kita misalnya mau memberikan penjelasan tentang perbedaan satu dengan yang lain. Kemudian berpikir kritis itu sangat diperlukan ketika misalnya kita melakukan interpretasi. Contoh yang menarik sekarang saudara lihat misalnya ketika Menteri Agama itu mengatakan bahwa Departemen Agama itu adalah hadiah hanya untuk NU dan bukan yang lain, bukan untuk Islam yang lain. Jadi sekarang misalnya coba Anda lakukan atau kita lakukan untuk melakukan kritik terhadap itu. Lalu kritik itu harus bagaimana? Kritik itu harus misalnya katakan kita memang bisa melakukan analisis yang tajam, akurat. Kita harus bisa melakukan penjelasan itu secara jelas, ya. Demikian juga dengan evaluasinya. Dan kemudian juga misalnya kita bisa memberikan kesimpulan-kesimpulan secara bertanggung jawab dengan menggunakan model berpikir atau ciri berpikir yang kita katakan tadi critical thinking. Teman-teman sekalian, nanti Anda bisa mencoba untuk mencari atau mencari dasar penjelasan pada internet. Model berpikir atau paradigma critical ini adalah
dasar penting untuk bisa melakukan ya apa yang kita sebut dengan paradigma ilmiah baru tadi. Berikutnya teman-teman, setelah ditelusuri misalnya pada internet itu begitu luasnya penjelasan tentang ya, walaupun hanya dalam bentuk misalnya skema atau gambar-gambar, tapi memang begitu luas sekali sebenarnya penjelasan tentang apa yang disebut dengan berpikir kritis itu. Dan begitu juga misalnya dengan penjelasan tentang pendekatan postdisipliner, tentang kompleksitas, tentang pendekatan multidisipliner, tentang pendekatan crossdisipliner, interdisipliner, dan transdisipliner. Teman-teman sekalian, saya pikir ya, kuliah-kuliah yang saya berikan ini sebenarnya kuliah yang materi kuliah yang saya berikan di beberapa program doktor ya, di UI misalnya untuk semua program kajian strategi global. Kemudian juga misalnya di PTIK ya, program doktor PTIK, program doktor BINUS, dan juga misalnya pada beberapa program doktor dan S2 yang lain. Teman-teman sekalian, jadi di sini misalnya pada critical thinking selanjutnya, jadi perlunya reasoning, kemudian identifikasi, analisis, reflektif, dan evaluasi. Jadi di sini yang berbeda sebenarnya atau yang tambahannya itu adalah reflektif ya. Reflektif itu sebenarnya kalau di dalam filsafat itu sering disebut sebagai model berpikir analisis juga, tapi lebih kita berpikir ke dalam, bercermin. Jadi apakah misalnya interpretasi yang saya berikan itu benar? Apakah misalnya kesimpulan yang saya berikan itu dapat dipertanggungjawabkan secara akademis? Cara berpikir seperti itu yang dimaksudkan di sini dengan reflektif itu, ya, refleksi. Refleksi itu sebenarnya istilahnya itu dalam filsafat itu sebenarnya model berpikir dengan bercermin. Bercermin itu artinya sebenarnya bagaimana kita bisa menganalisis apa model berpikir yang kita lakukan itu bisa benar. Apakah asumsi-asumsi kita itu bisa tidak berpengaruh misalnya pada kesimpulan atau pada analisis kita. Jadi teman-teman nanti Anda bisa perluas sekali karena ini sebenarnya hanya sebagai dasar, hanya sebagai pengantar untuk teman-teman memperluas model berpikir ini